Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Profesor. Dari Quran surat An-Nisa ayat 32. Ustaz, mohon diterangkan ayat tersebut secara gamblang dan bagaimana kaitannya dengan nasib dan takdir. Apakah kita hidup di dunia ini tinggal menjalani takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah? Padahal kadang kita menyaksikan orang yang usahanya tidak sungguh-sungguh tetapi malah berhasil. Sedang kita berusaha keras melebihi mereka tapi malah mengalami kegagalan, Ustaz. Coba kamu baca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang ditanyakan? Hubungannya dengan apa yang kamu tanyakan? Ada orang bekerja keras, ya dah, wis kita mati-matian, gembrobios tiap hari bekerja dari pagi sampai sore, tetap hasilnya cuma sedikit. Yang kita kamu lihat orang usahanya tidak sungguh-sungguh malah hasilnya akeh. Itu kan kamu lihat kita ora sungguh-sungguh. Maka Allah sudah mengatakan Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Ya, Allah memberikan rezeki yang banyak, keluasan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan rezeki yang sedikit kepada siapa yang dikehendaki. Ya, nah semua itu tidak lepas dari takdir. Takdir itu sunatullah, sebab akibat. Ya, memang kalau kamu lihat, memang butuh rekoso, lawang yang butuh golek pedi. Naikkan pasir dari patu, dari sungai ke truk. Wah, gembrobios tenan kuwi. Wes tiap hari ngono, wis diitung hasilnya entuk pira. Sebabnya itu ya kapan-kapan hasilnya kalau hanya itu ya itu. Ya dah. Nah, kamu lihat orang tidak bekerja, nyambutnya gawe enteng. Mau ngomong-ngomong ngerti-ngerti untuk 10 juta. Lama kelar tanah dia. Ngedol. Mak kita orang nyambut gawe. Enteng mong berapa jam ngomong ada orang beli tanah sawah atau bener, nah ini bagi dalane. Ya. Kebetulan yang punya sawah tadi, ya kamu harga sekian ya, 150 juta. Dah kamu cari makan sendiri. Lebihnya dari itu PN. Nah, kebetulan ketemu uang butuh, ya dijual 200 juta. Nah, berarti dia dapat 50 toh. Omongan kelangan abab pira itu 50 juta. Iku sing gembrobos mikuli pasir. Aja mbok delok terus kita era nyambut gawe, dia punya nyambut gawe juga. Ya kan? Nah, itu Allah yang beri rezeki, maka jangan kita iri hati kepada orang yang dikaruniai rezeki oleh Allah. Berapapun yang diberikan oleh Allah diterima, disyukuri. Ya. Kalau kamu mensyukuri, Allah menambah nikmatmu. Syukur itu jangan hanya yang banyak saja. Ya, Nabi kita juga mengatakan iqna bil qalil ya'ti kal katsir. Syukuri yang sedikit, nanti Allah akan mendatangkan yang lebih banyak. Yang sedikit itu disyukuri. Ya. Karena Nabi kita juga mengatakan yang disebut orang yang kaya itu bukan yang banyaknya harta, tapi kaya itu terletak pada perasaan di hatinya. Al-ghina, ghina nafs. Sudah saya terangkan di sini berulang kali. Kamu lihat orang kaya itu jangan orang yang banyak hartanya, gajinya besar.
pegawai direktur BI itu gajinya 250 juta per bulan. 250 juta per bulan. Lah kalau orang golek pasir itu 250 juta pirang tahun kira-kira. Nah iki ketoke kok ora nyambut gawe ngomong mangkat esuk numpak mobil mulih numpak mobil ora neng panasan nganggo AC 250 juta sesasi. Lah sing tak ewangi gembrobos nganti pundake peok barang. Itu Allah memberikan rezeki itu. Nah, yang sugih yang mana? Belum tentu yang 250 juta tadi kaya. Belum tentu orang yang tukang cari pasir tadi miskin, belum tentu. Banyak orang yang cari pasir itu asal sudah ngunggahke pasir di truk wis mlaku payu eneng itu wis ayem. Nanti malam bisa tidur nyenyak ngorok. Nyasing 250 juta per bulan tadi jangan dikira cukup. Nek kesempatan ini jarang nyolongin ambil. Lah itu merasa tidak cukup. Jadi harta yang banyak itu tidak menandakan dia orang yang kecukupan, bukan orang kaya. Maka orang melarat itu, ya, melarat, orang fakir. Nah itu yang mengusik dirinya untuk berbuat curang karena merasa dirinya tidak cukup. Maka kekayaan itu, ya, Allah kalau menuntuni kita berdoa itu jangan minta rezeki yang banyak. Minta rezeki itu yang halalan thayyiban, halal dan baik. Udah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ada di situ. Hai manusia, makanlah dari apa yang diberikan oleh Allah, tumbuhkan di bumi ini yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Karena setan itu selalu mengajak manusia memuruh kamu ya'murukum bil fahsya. Ya, mengajak kamu untuk berbuat yang keji, yang mungkar. Nah, maka dari itu jangan kita mengikuti langkah setan. Kalau itu langkah Allah, rezeki yang diberikan semua itu tidak lepas dari takdir. Takdir itu ketetapan, ketentuan Allah melalui sunatullahnya. Ya. Itu. Enggak tuh dengan apa yang diberikan oleh Allah berapapun jumlahnya disyukuri. Nah, dengan syukur itulah akan menjadi orang kaya dan Allah akan menambah kenikmatannya. Apalagi sembelian orang ahli kitab itu kok halal untuk dimakan. Padahal sembelian orang Islam abangan saja tidak halal. Orang ahli kitab itu apakah termasuk orang-orang yang taat yang non-Islam atau bagaimana Ustaz? Lah kok ngomong kok halal piye ta karo? Ya teko Allah wong sing halal gitu Allah. Ya Allah sembelian orang ahli kitab kok halal toh? Sedangkan sembelian orang Islam yang abangan ini maksudnya orang Islam yang tidak salat toh? Nah, padahal wong Islam tidak salat itu tidak ada. Dah bola kali tak terang kita. Waduh tempat saya orang Islam enggak salat. Udah salat itu bukan orang Islam. Kafir. Loh, tapi kalau ditanya agamamu apa? Islam. Tapi kok enggak salat? Kafir. Karena Nabi kita mengatakan yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang adalah salat. Man taraka sholata amdan faqad kafara jiharon. Siapa dia meninggalkan salat dengan kesengajaan, dia jelas-jelas jahar dia. Orang kafir yang nyata, yang ceto gitu. Maka orang tidak sholat itu kafir, walaupun ngaku Islam, KTP-nya ya Islam, tekone agama Islam, orang salat, jelas dia orang kafir. Jadi orang yang sembelian orang Islam tidak halal itu enggak ada. Semua sembelian orang Islam halal. Ya. Lah kalau orang tidak sholat, enggak ada. Orang Islam mesti sholat. Ya. Walaupun mungkin tetanggamu banyak orang Islam yang tidak sholat. Nah, kamu aja yang sok bingung. Kalau ada orang yang tidak sholat itu tidak Islam, gitu loh. Kafir dia. Nah, kalau orang ahli kitab, ya, sembelian orang ahli kitab halal, yang menghalalkan Allah. Nah, tentunya orang ahli kitab yang tekun terhadap agamanya. Orang juga mau mengaku-aku, aku mau Kristen ya ora tau ning gereja, ora tau ya kaya wong Islam.
Ngaku Islam ya ora tau salat kuwi. Yang dia taat dengan peraturan agamanya itu halal. Dan dia mengaku orang Kristen ya taat dengan aturan agamanya itu halal. Kalau hanya ngaku-ngaku ya seperti orang Islam ngaku-ngaku tadi. Orang Islam ngaku-ngaku aja haram, apalagi orang ahli kitab. Ya sama aja hukumnya. Apalagi dah. Cukupkan sekian, sekarang pertanyaan langsung, mari. Cukup. Untuk waktu pertanyaan langsung, kami beri kesempatan Bapak yang ada di lantai 2 dulu. Silahkan sebut nama dan alamat dulu, kemudian baru salam memperkenalkan diri. Nama saya Ujang Kustono dari Purwocau, Kalimantan Tengah. Dari mana? Dari Kalimantan Tengah, Ustaz. Kalimantan Tengah. Iya. Ya, Palangkaraya. Di sananya lagi mudik. Oh, ya, ada apa? Jadi saya datang ke sini tuh dari rumah tujuan memang mau ngaji di sini, Ustaz. Kapan datang? Ahad yang dulu. Ya? Ahad yang Ahad dulu yang dan dulu. di sini, ya. Nah, kamu orang asli sana apa orang dari sini ke sana? Asli dari sini cuma tinggal di sana, Ustaz. Sudah lama di sana? Iya. Nah, jadi rencana memang 1 minggu dulu karena Pak Satpam bilangnya tidak ada laporan kan. Jadi habis pengajian ke Demak. Jadi ketemu sama ini ada teman Pak Sunjani segala ini. Nah, habis itu Bapak kesini tadi, Ustaz. Terus yang ditanyakan apa? Ada yang saya tanyakan masalah jual beli ini. Satu barang tapi dijual kadang harganya enggak netap, Ustaz. Kadang bisa 10.000 atau 9 atau 8. Yang pertama. Kedua, yang seperti mengutangkan uang tapi dengan bunga persenan. Yang utang itu berdosakah atau tidak, Ustaz? Ya cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Baskoro ya? Ya. Apanya? Namanya? Nama saya Ujang Kustono. Ujang Kustono. Ujang Kustono. Ujang Kustono. Iya. Malah kok ditulis Baskoro. Baskoro itu orang Jakarta. Ya. Jadi jual beli dengan harga tidak menetap. Kalau dengan harga tidak menetap itu tidak masalah. Mungkin sekarang kamu menawarkan sepeda motor. Hari ini kamu tawarkan 10 juta. Tahu-tahu dengan kita pasaran naik. Oh, besok buat tawarkan 11 juta. Boleh aja ini. Boleh. Tidak menetap. Nah, kalau hari itu juga kamu tawarkan bermacam-macam harga ya saat itu, nah itu membingungkan yang membeli. Tekok kene kono 10 juta, tekok kono 11 juta, tekok kono lah itu bingungkan, mempersulit. Kalau dalam Islam menjual itu mudah, membeli dengan mudah, gitu loh. Nah, jangan membuat satu barang harganya dengan 2 harga, itu tidak boleh begitu tuh. Nah, kalau minjam uang dengan bunga, nah itu tadi yang namanya riba itu. Ya. Kalau itu sudah riba, yang meminjami dan yang meminjam sama-sama dosa. Dosa. Nah, maka dari itu untuk memperkecil riba sekarang perlu, kalau bisa dihilangkan sama sekali ya. Sekarang yang perlu ditanyakan, mengapa kamu meminjam dengan uang yang berbunga? Nah, itu dah. Mesti jawabannya adalah karena kepepet. Minjam uang itu sekarang yang tidak berbunga tidak ada, sedang saya kebutuhannya betul-betul mendesak untuk berobat ke rumah sakit, untuk apa lah. Kalau dalam kondisi yang seperti itu, yang meminjam tidak dosa karena kepepet kan. Yang meminjam itu menggunakan kesempatan ketemu orang kepepet malah dicekik sisan, lah itu dosa itu. Maka itu rapuhnya persaudaraan umat Islam sampai terjadi seperti itu. Ya. Kalau umat Islam itu satu, nggak akan terjadi seperti itu. Karena Nabi kita mengatakan, "Man nafasa musliman, nafasallahu fid dunya wal
akhirah. Memberi kelonggaran saudara yang sama muslim dari suatu kesempitan. Allah memberikan kelonggaran di dunia dan di akhirat. Ya, diberi kelonggaran. Dia minjam dipinjami. Kalau kamu ada. Ya. Kalau tidak ada bisa mengusahakan. Nabi itu begitu, kata orang datang kepada Nabi minta sesuatu, Nabi enggak punya, dicarikan, dipinjamkan tempat sahabat-sahabat Nabi, tapi yang nanggung Nabi. Nah itu karena sahabat-sahabat dulu orang Islamnya memang betul-betul pegang teguh. Kalau kita nek kowe utang terus ndak punya mbok golek kesilian, cilaka kowe. Terus mereka tidak nyaur, kamu yang di oyak-oyak gitu. Nah itu. Lama sekarang itu banyak mengaku Islam tapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Kalau ditolong itu tidak malah saya sudah diringankan untuk membalas kebaikan, enggak, wis ditolong diringankan kebutuhannya malah memperberat yang menolong. Kebanyakan begitu. Maka itu kadang-kadang terpaksa harus meminjam dengan yang berbunga, karena kalau tidak berbunga tidak ada. Jadi saya punya tangga wong Islam ya sugih nih, ya cileh nara bunga ya ora gelem. Mengapa sampai begitu? Karena orang kaya tadi ya sudah dia mengeluarkan itu harus dapat untung. Padahal kalau menurut Islam wala tamnun tas taksir. Jangan kamu mengeluarkan sesuatu mau dengan harapan untuk mendapat pengembalian yang lebih banyak. Maka sekarang tinggal permasalahannya. Untuk apa? Minjamnya tadi. Kalau tidak mendesak jangan meminjam. Kalau terpaksa ya famanitura ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Sebenarnya sesuatu itu haram, tapi karena terpaksa tidak ada yang halal, adanya yang haram, ya terpaksa walaupun kamu sebetulnya tidak ingin, terpaksa dilakukan karena keterpaksaan tadi. Wudu itu lain. Mandi biasa itu menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Kalau wudu itu menghilangkan hadas. Hadas itu tidak mesti kotor, tidak kotor. Maka saya tanyakan, orang kentut itu dia berhadas tetapi tidak bernajis.